Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 di kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Nima Ramadaningrum selama 30 menit ke depan. Tetapi kalian juga ditemani oleh siswa-siswi dari tempat Ibu Nima mengajar, yaitu silakan anak-anak lambaikan tangannya. Halo, assalamualaikum. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Bu Nima minta tolong siapa yang ingin memimpin doa teman-temannya. Silakan dari muridnya Bu Nima. Karena di sini ada yang laki-laki selo, coba pimpin doa teman-temannya. Silakan Selo. Oh tidak. Siapa yang mau memimpin doa teman-temannya? Yang perempuan boleh. Senata boleh. Silakan nak. Oh sepertinya anak-anaknya Bu Nima masih belum semangat ini. Kalau begitu Bu Nima saja yang mimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, nah kalian tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Sebelum itu, Bu Nima mempunyai sebuah kotak. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada kotak. Kira-kira kotak ini isinya apa ya? Ada yang mau menebaknya? Oke, kita buka saja biar tidak penasaran. Nah, di sini Bu Nima membawa banyak sekali benda. Ya, ada apa ini? Ada segitiga, ada persegi juga, ada persegi panjang juga. Nah, sebenarnya benda-benda ini termasuk bangun datar. Jadi, hari ini itu kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar di tema 4 subtema 1. Kalian bisa membuka bukunya dulu. Oke. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian bangun datar. Yang kedua, ciri-ciri bangun datar. Dan yang ketiga adalah menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar. Dan yang keempat, menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajarnya, Bu Nima minta tolong Senata untuk membacakan teks bacaan tentang aktivitasku. Bisa ya Senata? Bisa di-unmute dulu. Oke, siapa yang mau membacakan teksnya? Selain Senata boleh? Boleh dilambaikan tangannya. Hari ini adalah hari Rabu. Saya melihat dinding yang bentuk lingkaran
menunjukkan pukul 09. Artinya saya harus sudah siap untuk mengikuti guruku di Dawang Kos TV. Sebelumnya saya juga mengambil buku dan alat tulis. Buku saya terdiri dan beberapa kertas yang bentuk persegi. Alat tulis saya ambil adalah pensil, penghapus, dan penggaris. Saya memiliki 2 buah panjang dan segitiga. Ternyata benda-benda di sekitar kita, termasuk bangun datar, benda-benda di sekitar kita yang termasuk bangun datar lainnya. Oke, terima kasih Sonata, hebat hari ini. Mau membacakan teks bacaannya ya. Oke, ternyata dari teks tersebut ada beberapa macam benda. Kita sebut saja tadi ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, kemudian juga kertas yang berbentuk persegi, penggarisnya ada 2, yaitu segitiga dan juga persegi panjang. Nah, pasti di rumah kita juga banyak benda-benda yang termasuk bangun datar. Coba sih kalian amati di rumah kalian, ada tidak ya benda-benda yang termasuk bangun datar? Coba sebutkan. Kalau di sini ada layar ini bentuknya persegi panjang, begitu ya? Oke. Nah, ternyata ketika kita sudah mengetahui bentuk-bentuk bangun datar, jadi bisa disimpulkan bahwa bangun datar itu suatu bidang yang permukaannya datar dan dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis-garis lengkung. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan lagi pembahasan materi di segmen berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kisah kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dengan program Kisah kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan kembali tentang bangun datar. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Yang pertama adalah bangun datar itu mempunyai permukaan yang datar. Yang kedua, bangun datar itu tidak memiliki ketinggian atau ketebalan atau kedalaman yang bisa disebut dengan volume. Kalau ada volumenya, itu nanti kita akan pelajari di bangun ruang, tidak saat ini ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki ciri atau sifat khusus pada masing-masing bangun datar. Pastinya ya, persegi dan persegi panjang tidak sama, jadi punya ciri khusus. Oke, nah di sini Bu Nima memberikan contoh bentuk-bentuk bangun datar. Di sini pun Bu Nima juga membawa modelnya. Di sini tentunya ada persegi panjang ya. Kalau ini ada yang tahu ini apa ya? Boleh disebutkan? Persegi. Kemudian kalau ini segitiga. Kemudian, nah kalau ini apa ya? Ada yang tahu? Lingkaran. Pinter anak-anak Bu Nima. Oke, jadi banyak sekali ya macam-macam bangun datar itu. Nah, selainnya sudah Bu Nima beritahu, ternyata bangun datar itu ada yang lain. Namanya adalah segi banyak dan juga bangun datar tidak beraturan. Kita akan pelajari nanti ya. Oke, ternyata bangun datar itu mempunyai ruas-ruas garis. Apa ya ruas-ruas garis itu?
Nah, di sini Bu Nima sudah meminta kalian ya untuk membawa kertas lipat. Coba tunjukkan kertas lipatnya mana yang ada di Zoom. Iya, sudah ada yang membawa ya. Nah, bagi anak-anak yang ada di rumah, di layar TV kalian, kalian juga bisa kalau ada kertas lipat boleh untuk diambil ya. Kita akan praktik bersama begitu. Diambil saja satu kertas lipat begitu ya. Sorry. Oke. Nah, di sini Bu Nima mempunyai satu kertas lipat. Oke. Coba kalian lihat di sini itu bangunnya bangun apa ya? Bangun apa ya? Yang ada di Zoom? Boleh disebutkan? Ini namanya persegi. Nah, ruas garisnya itu yang mana Bu Nima? Ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah garis tepi ya, tapi ini kalau dalam matematika disebut ruas garis. Kita hitung bersama ya, kita tunjukkan jarinya. Kita hitung bersama ada berapa ruas garis pada persegi. Sama-sama ya, 1, 2, 3, dan 4. Iya. Nah, dari persegi ini sekarang kita lipat menjadi 2 bagian sama panjang nih. Ayo sama-sama anaknya Bu Nima yang di Zoom. Kita lipat seperti ini. Oke, ada yang sudah melipat ya. Kita sama-sama menghitung ruas garisnya. Siapa yang mau menghitung sendiri coba? Boleh. Ada yang ingin menghitung sendiri? Oke, kita menghitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita buka lagi. Dari sini kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama, namun menyilang. Nah, di sini jadi bangun apa ya? Ada yang tahu mungkin? Segitiga, pinter sekali. Segitiga itu ruas garisnya berapa nak? 3, iya benar, ada 1, 2, dan 3. Wah, sudah paham ya berarti tentang ruas garis. Oke, nah kalau sudah paham, coba kita tunjukkan ruas garis di sini. Untuk bangun yang pertama, ruas garisnya ada berapa nak? Kita hitung 1. Iya pinter, 4. Begitu juga bangun yang kedua dan ketiga. Bagaimana dengan bangun yang keempat? Ada berapa ruas garisnya? 3. Wah, hebat sekali. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang ternyata selain ruas garis, kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Apa ya sisi itu? Ternyata sisi adalah ruas garis yang terdapat pada bangun datar. Jadi anak-anak tadi, kalau tadi kan kita sudah menunjukkan ruas garis, sebenarnya sisi itu sama dengan ruas garis. Nah, seperti ini ya di gambarnya. Kemudian sudut. Sudut adalah area antara ruas garis yang saling berhubungan. Jadi misalkan ada ruas garis pertama begini, kemudian begini. Nah, ini kan berhubungan ya. Nah, itu areanya itu disebut dengan sudut. Kemudian ini gambar dari sudut ya. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah titik pada sudutnya. Seperti ini. Oke. Bu Nima rasa sudah paham. Sekarang coba kita hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada masing-masing bangun datar berikut. Untuk bangun datar yang pertama, sisinya ada berapa ya? Sudutnya dan titik sudutnya ada berapa ya? Ada yang tahu mungkin? Coba kita lihat, ternyata ada 3. Untuk bangun yang kedua, trapesium itu ada 4. Belah ketupat juga 4, segitiga 3, trapesium siku-siku juga 4. Nah, sekarang coba kita kelompokkan. Bangun datar yang pertama itu termasuk sisinya ada 3 atau ada 4 ya?
3. Berarti kita masukkan ke komputer pertama begini ya. Oke, sekarang bangun datar yang kedua, itu namanya trapesium. Kita masukkan ke mana? Segitiga atau segi 4? 4. Segi 4, pinter. Kemudian untuk bangun datar yang ketiga namanya belah ketupat, kita masukkan ke mana? Segi 4. Segi 4, bagus. Sekarang bangun yang keempat, masuk ke mana? Segitiga. Kemudian bangun yang terakhir, bangun kelima, itu namanya trapesium siku-siku. Masuk ke mana ya? Segi 4 ya, ada 4 sisi. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya ya. Tentunya pasti akan lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program kesan kita belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dengan program kesan kita belajar dari rumah bersama guruku. Oke. Nah, Bu Nima ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian suka minum madu? Dari anak-anak di Zoom mungkin bisa menjawab, apakah kalian suka minum madu? Kalau Bu Nima sih suka ya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak sih madu itu berasal dari mana? Dari lebah ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sarang lebah itu bentuknya apa ya? Kalau dibangun datar. Jadi sarang lebah itu termasuk segi 6 beraturan. Nah, tadi Bu Nima sudah beritahu ada segi banyak di awal ya. Jadi segi banyak itu juga termasuk ini, segi 6 beraturan, segi 12, segi 24 sampai segi tak terhingga, itu termasuk dengan segi banyak. Nah, sekarang coba kita cari sisi sudut dan titik sudutnya ada berapa ya? Ada yang tahu? Ada, kalau segi 6 ada 6, masing-masing punya 6 sisi sudut dan titik sudut. Oke, nah sekarang coba kita hitung bangun datar berikut. Untuk yang nomor 1, ini ada yang tahu tidak ini segi berapa ya? Dihitung saja ruas garisnya. Ada yang tahu ini segi berapa? 5. Segi 5, pinter. Ini namanya segi 5 beraturan. Lalu sisi sudut dan titik sudutnya ada berapa? Ada 5 juga. Kemudian yang kedua, ini bangun apa ya? Coba dihitung sisinya ada berapa di situ? 5 juga, tapi ini yang disebut dengan segi 5 tidak beraturan. Mengapa tidak beraturan? Karena panjang sisinya berbeda anak-anak. Begitu. Kalau begitu, karena segi 5 nih, maka sisi sudut dan titik sudutnya juga sama, yaitu 5. Sekarang yang ketiga, ini segi berapa? Coba dihitung sisinya. 5 juga, sama ya, segi 5 tidak beraturan, mempunyai sudut titik sudut ada 5. Yang keempat, ini namanya trapesium. Sisi sudut dan titik sudutnya ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ada 4, pinter. Kemudian yang terakhir ini bangun apa ya? Coba dihitung sih, sisinya ada berapa di situ? 8. Mungkin 8 itu lebarnya tidak kalian hitung ya. Sebenarnya ini adalah segi 12 tidak beraturan karena panjang sisinya berbeda. Jadi sisinya sudut dan titik sudutnya ada 12. Oke, nah
Kalian sudah paham tentang ruas garis, sudut, titik, sudut, dan sudutnya ya. Nah sekarang Bu Nima akan memberikan contoh bahwa bangun datar itu yang kita miliki itu bisa kita buat menjadi tangram. Nah di sini Bu Nima mempunyai contoh, coba kalian lihat, ini bentuknya apa ya? Yang di papan tulis, coba ini bentuknya apa ya, ada yang tahu? Kereta. Ternyata kita membentuk kereta itu bisa dari beberapa bangun datar, ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi panjang, ada persegi, dan juga ada yang ini. Ada yang tahu tidak ya, ini bentuk apa ini? Ini namanya trapesium. Ya, anak-anak ya. Oke. Nah, kalau di PPT di sini Bu Nima memberikan contohnya banyak sekali, bahwa gabungan dari bangun datar tersebut kita bentuk menjadi, ini ada serigala, ada kelinci, ada anjing, ada pohon, ada ikan, ada sapi, kemudian ada burung, ada anak-anak juga. Nah, kalau kalian berada di rumah kan pasti kalian tidak akan bosan kalau kita membuat bangun datar seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini itu kita sudah ngapain aja ya? Kita sudah belajar apa ya dari awal tadi ya? Belajar tentang bangun datar. Belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu mempunyai apa saja? Ya, oke. Diawali dari pengertiannya dulu. Bangun datar itu adalah suatu bidang yang permukaannya datar dan dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Yang kedua, ciri-ciri bangun datar adalah mempunyai permukaan datar, tidak memiliki volume, dan memiliki ciri atau sifat khusus pada masing-masing bangun datar. Dan yang ketiga adalah sisi, itu dinamakan ruas garis ya, yang terdapat pada bangun datar. Kemudian sudut adalah area antara ruas garis yang saling berhubungan. Yang kelima, titik sudut adalah titik pada sudut. Oke anak-anak, Bu Nima rasa kalian sudah mengerti tentang bangun datar. Nah sekarang waktunya Bu Nima untuk memberikan tugas. Tugasnya gampang sekali. Yang pertama, coba kalian tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar di halaman 27. Kemudian yang kedua, amati berbagai benda yang termasuk bangun datar di sekitar rumahmu. Kalian list apa saja yang termasuk bangun datar, kemudian kalian kerjakan di buku tema 4 halaman 49. Dan yang terakhir, ini yang tugas yang asik nih, yaitu coba kalian buat sebuah tangram dengan model yang kamu sukai. Terserah kamu suka apa, yang penting kalau kalian suka kan pasti seneng ya, dari kertas berwarna. Oke, sekian dari Bu Nima. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Nima akhiri ya. Kita akan berjumpa kembali dalam program selanjutnya. Tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.